يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك هبة القدرات جاهد في سبيل الله عليك هبة القدرات جاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه
Wafila rahimakumullah, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam program Majelis Ilmu setiap hari Jumat pukul 9.30 hingga 10.30 bersama Ana, Ukhti Nur dan juga narasumber kita Ustazah Syarifah Azizah LC. Dan tidak lupa tadi sudah diawali dengan rekan-rekan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Muhtadin Untan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini tampak indah sekali ya Ustazah ya. Studionya ya. Studionya ya, karena ibu-ibu ini berbunga-bunga. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, insya Allah. Ibu-ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah siap ya selama 1 jam ke depan untuk mendengarkan kajian bersama Ustazah. Insya Allah. Dan iwafila rahimakumullah semuanya yang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada, kita akan simak kajian selama 1 jam ke depan bersama narasumber kita Ustazah Syarifah Azizah LC. Nah, kita sapa Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Rasanya- Berkat doanya ibu-ibu sehat terus. Alhamdulillah. Rasanya kayaknya udah lama gitu nggak ketemu Ustazah gitu ya. Iya. Pekan kemarin kan bersama Ustadz Nasrullah ya, Ustazah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah pekan ini kembali dengan ibu-ibu dan dengan Ustazah, Iya, dengan iya. Ukhti Nur juga pastinya sudah Iya. rindu ya pemirsa ya. Masya Allah. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas Iya. tentang sudah benarkah nafkahmu ya Ustazah ya. Iya, temanya Baik. dalam bentuk pertanyaan. Jadi mengevaluasi sudah betulkah memberi nafkah dan menyalurkan nafkah. Nafkah. Nah, seperti apa pembahasannya akan kita simak kajiannya setelah yang satu ini. Iwafila rahimakumullah, tetap bersama kami dalam program Majelis Ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin, iwafila rahimakumullah, kembali dalam program Majelis Ilmu bersama Ana, Ukhti Nur, narasumber kita Ustazah Syarifah Azizah LC dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Muhtadin Untan. Masya Allah, hari ini kita akan mendengarkan kajian seputar sudah benarkah nafkahmu. Nah, seperti apa pembahasannya akan kita simak langsung dari Ustazah. Silakan Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barak wasallam. Alhamdulillah, pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala keadaan yang Allah berikan untuk kita, yang Allah cukupkan kepada kita. Mudah-mudahan karena kita menerima segala kecukupan itu, Allah tambah terus barokahnya. Amin. Selawat dan salam tadi sudah kita dengarkan, indah merdu, Masya Allah. Mudah-mudahan selawat itulah yang menjadi bekal sebagai wujud cinta kita yang akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita hari ini adalah mengevaluasi kaitan dengan majelis ilmu program kita, bagaimana nafkah kita, baik yang sudah kita terima dari suami maupun bagaimana kita membelanjakannya. Maka judulnya itu sudah benarkah nafkahmu. Nah, itu. Suami adalah sudah Allah tetapkan. Ada pertanyaan sebagian orang, mengapa suami itu ditetapkan sebagai penafkah gitu, Bu. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan karena di zaman sekarang ini kan kita perempuan juga bisa mencari nafkah, gitu. Apakah bisa posisinya ditukar? Nggak bisa. Itu sudah keputusan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mari saya mengajak ibu-ibu untuk membuka dulu, mengawali kajian kita Quran surah An-Nisa ayat 34
di sini salah satu landasan bahwa suami adalah memiliki kewajiban menafkahi. Silakan Ibu, boleh dibaca terjemahannya. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri kepada suaminya. Tidak ada kata Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ya. Jadi Quran Surah An-Nisa ayat 34 ini yang sering kita dengar kalau ada tausiah, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Biasanya ayat ini landasan kalau ceramahnya tentang pemimpin. Ya. Sebetulnya konteks ayat ini adalah menjelaskan bahwa laki-laki itu dibaiat oleh Allah. Pemimpin pertama dia adalah di rumahnya. Nah, itu dulu. Ar-rijal qawwam. Qawwam itu bukan berarti otoriter, bukan. Qawwam itu menurut tafsir para ulama adalah mengayomi, melindungi. Kenapa laki-laki diberikan peran untuk mengayomi dan melindungi? Karena laki-laki punya kelebihan fisik yang Allah sudah ukur takarannya seperti itu. Kan gitu, Bu. Sekuat-kuatnya perempuan masih gagah laki-laki ya, Bu. Nah, itu qadarullah, sudah Allah tetapkan. Yang kedua, kenapa laki-laki disebut qawwam? Di situ ada kalimat qawwam ya, Bu. Qawwam. Karena laki-laki diberikan amanah oleh Allah untuk menafkahi bima anfaqu. Nah itu. Kalau ada yang bertanya, mengapa penafkah itu diwajibkan kepada laki-laki? Allah sudah mendeteksi takarannya seperti itu. Pertama, dia memiliki kekuatan fisik yang lebih dari perempuan. Yang kedua, karena memang Allah berikan kelebihan dia bisa melindungi, bisa mengayomi kepada keluarganya. Itu landasannya. Alhamdulillah, kalau kita lihat hari ini rumah tangga kita alhamdulillah sudah baik-baik. Artinya ibu-ibu sudah mampu menerima amanah, membelanjakan nafkah yang diberikan suami. Tapi alangkah baiknya kita mengkaji ulang ya, Bu, supaya kita menilik kembali supaya lebih baik ke depannya. Bagaimana pandangan agama mengatur tentang nafkah ini? Kalau ada yang bertanya, nafkah itu apa, Bu? Kalau dalam bahasa Indonesia, nafkah, pakai K ya, Bu, nafkah. Kalau dalam bahasa Arab, nafaqah. Nafaqah diambil dari kata anfaqa yunfiqu gitu. Jadi kurang lebih kalau kita infak gitu. Tapi kalau nafaqah itu lebih daripada sesuatu yang dikeluarkan untuk belanja keluarganya. Itu namanya nafaqah, bukan infak. Nah, kalau infak di luar itu lebih luas lagi. Kalau nafaqah al-ikhraj yang dikeluarkan ala may ya'ul ala ahli. Ini definisi agama. Nafaqah adalah yang dikeluarkan untuk belanja rumah tangganya. Nah, itu.
Makanya hari ini memang sudah bergeser. Kalau saya punya keluarga yang hari ini yang orang-orang tua itu kalau belanja masih bapaknya, Bu. Masih laki-laki. Iya, Bu ya. Nah, cuma sekarang kan sudah bergeser modern ini. Pokoknya transfer sajalah berapa kebutuhan per bulan. Nah, berat tanggung jawab ibu-ibu itu. Karena tanggung jawab bapak untuk menafkahi itu dipindahkan pengeluarannya kepada ibu-ibu. Nah, supaya kita sama-sama menjaga amanah ini. Nah, mari kita lihat bentuk nafkah yang tidak boleh kita ganggu, nafkah yang mana, yang haknya istri yang mana, haknya keluarga yang mana. Kemudian kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sama kurang lebih bahwa nafkah itu adalah kewajiban suami dalam pasal 80 ayat 2 dan 4 kompilasi hukum Islam menjelaskan nafkah itu adalah kewajiban suami yang diberikan untuk keperluan rumah tangga. Nah, itu. Jadi kalau ada yang memakai kebutuhan nafkah belanja untuk di luar, nah udah menyalahi itu. Menyalahi itu ya. Nafkah itu Ibu ada dua macam. Jadi bukan hanya nafkah rumah tangga. Nafkah itu dalam agama ada dua. An-nafaqatu qisman, ada dua. Yang pertama nafaqah tajibu lil insan ala nafsi. Nah, ini jangan sampai diabaikan. Yang pertama adalah nafkah yang wajib untuk dirinya dulu. Jangan sampai dia terobsesi untuk membelanjakan keluarganya, tapi dia lupa dirinya seperti apa. Dia lupa bagaimana fisiknya, kesehatannya, ya Bu. Karena dia betul-betul bertanggung jawab, dia lupa dirinya. Ini istri wajib mengingatkan. Dan ini kata Allah, nafkah yang pertama adalah tajibu lil insan ala nafsih dulu. Nah, diingatkan ya. Jadi kalau ibu-ibu nerima duit belanja, ingatkan Pak, gimana Bapak uang bensin udah ada belum? Itu bahasa seharian saja. Diingatkan sambil mengingatkan. Nah, yang kedua, belum saya dalilkan dulu. Yang pertama ini ibda binafsika tsumma biman ta'ul. Dalilnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda binafsik. Nafkah itu mulai dirimu dulu, baru kemudian kepada yang kamu tanggung. Itu dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agama juga mementingkan bagaimana diri ini tidak rusak. Jadi tidak semerta-merta kita melihat di luar baik, tapi di dalam hancur, di dalam kurang baik. Yang kedua, barulah masuk kepada bagian nafaqatun tajibu alal insani li ghairi. Yang kedua ini adalah nafaqah yang wajib diberikan, disalurkan kepada orang lain. Nah, jadi yang kedua itu setelah dirinya baru di luar dirinya. Ada tiga. Di luar dirinya ini ada tiga. Pertama, poin pertama az-zaujah. Istri dulu. Yalah, sebelum punya anak kan kawin dulu, nikah dulu. Istri dulu. Jadi yang orang lain ini kewajiban menafkahi pertama istri, yang kedua qarabah, keluarga. Ini kalau kita bahas bisa 2-3 bulan ini Bu. Pembahasannya ini panjang pembahasannya. Yang ketiga, nah ini yang jarang, al-milik. Nafkah yang kita berikan kepada yang kita pelihara, yang kita miliki. Ibu ada pelihara kucing di rumah, nah, ibu ada pelihara tanaman di rumah, ya kan? Nah, jangan rumah aja yang kita pelihara, nah, tanamannya, ya kan? Kemudian
ya makhluk hidup yang ada di sekeliling kita dan itu milik kita. Makanya an-nafaqatu 'alal milk. Milik itu milik. Jadi itu milik kita. Saya ulangi, bagiannya ada 2. Menafkahi diri dulu baru orang lain. Orang lain itu ada 3. Istri, keluarga terdekat, dan yang kita miliki. Yang kita miliki. Insya Allah. Nah itu dia tadi ya Ustazah ya. Jadi beberapa nafkah, tapi belum selesai Ustazah ya. Masih ada yang masih panjang, masih ada yang selanjutnya. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh dipersiapkan pertanyaannya. Akan ada sesi tanya jawab bersama Ustazah. Dan wafila rahimakumullah, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di M2 TV, media dakwah Anda. Baik Ibu Fila rahimakumullah, masih bersama kami dalam program Majelis Ilmu di M2 TV, media dakwah Anda. Dan tentunya dengan narasumber kita Ustazah Syarifah Aziza LC dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Muhtadin Untan. Baiklah, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut aja tadi ya Ustazah, pembahasan seputar sudah benarkah nafkahmu? Silakan Ustazah. Kita sampai kepada pembagian nafkah di luar diri kita ya Bu. Ada istri, ada kerabat, ada hak milik. Rasulullah mengingatkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yu'adzabul mar'a. Seorang perempuan pernah diazab oleh Allah dalam kuburnya disebabkan kucing piaraannya yang dia kurung hatta matat, sampai mati. Mungkin jengkel. Ini hadis pernah terjadi di zaman Rasul. Ini artinya bahwa binatang saja bisa diazab karena diabaikan, apalagi sesama manusia. Maka kita akan sampai kepada bagaimana tanggung jawab terhadap menafkahi. Yang pertama dulu ya Bu, az-zaujah, istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Yang pertama, suami yang diberikan amanah untuk memberikan nafkah itu memberikan dzu sa'atin min sa'ati, sesuai kemampuan. Nah, ini dia. Zu sa'atin min sa'ati, sesuai usahanya. Kalau misalnya sebelum menikah usahanya bagus, setelah menikah agak kendor, atau sebaliknya disesuaikan. Oh abang dulu sebelum nikah bagus usahanya, gitu kan Bu? Tapi setelah menikah ngapa macam ini? Nah, disesuaikan dengan usahanya. Kalau setelah menikah punya anak 5, 6, agak kendor, maka disitulah istri harus faham. Tidak boleh ada pemaksaan. Itu kata Allah Subhanahu. 1. Yang kedua, wa man qudira alaihi rizquh. Ada juga orang atau kalangan suami yang Allah kadarkan rezekinya, Allah batasi rezekinya. Jadi kalau ada seseorang yang memarahi suami karena rezekinya terbatas, jangan marahi suami, karena Allah sudah kadarkan seperti itu. Itu bahasa Al-Qur'annya begitu. Wa man qudira alaihi rizquh. Karena jodoh, rezeki, baik buruk sudah Allah tetapkan. Fal yunfik mimma atahullah. Dua keadaan ini kata Allah jangan sampai menjadi alasan suami tidak menafkahi. Keadaannya berbeda tetapi kewajiban sama. Gitu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memaksakan kecuali apa yang Dia datangkan untuk keluarganya. Itulah kemudian yang diolah menjadi nafkah rumah tangga. Jadi dalilnya Quran surah apa Bu? At-Talaq ayat 7.
Tolak ayat 7. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takaran orang bertakwa itu, kata Rasulullah, bagaimana dia peduli dengan urusan perempuan. Bukan kata saya nih Bu, kata Rasulullah. Itu salah. Ittaqullah, kata Nabi, bertakwalah hai lelaki dalam urusan perempuan. Fin nisa fa innahunna awan, karena ketika perempuan itu kamu nikahi, mereka itu ibarat tawanan kalian. Tawanan Bu. Kalau istri sudah dinikahi, ya karena sudah istri pasti sudah dinikahi ya, maka segala aktivitasnya harus izin suami. Nanti makanya ada hukumnya bagaimana istri yang bekerja. Nanti kita lihat bagaimana Islam menyikapi itu. Pertama, maka Rasulullah mengingatkan pada lelaki, takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah itu membuat kalian peduli melindungi perempuan. Ya, tawanan itu bukan berarti seperti tawanan perang, tidak. Artinya dia terikat sebagai istrimu. Yang kedua, kamu mengambil dia dari keluarganya karena amanah Allah, kata Rasulullah. Yang ketiga, dan kamu menghalalkan farjinya. Maksudnya kamu melakukan hubungan dengannya itu juga karena kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah landasan para suami untuk memegang tanggung jawab itu. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, karena dia mengambil ini menjadi tawanan, ya kan? Karena amanah Allah. Yang ketiga, dia menghalalkan dalam berhubungan karena kalimat Allah. Orang nikah itu 1 menit sebentar ya Bu, 1 menit jadi suami istri. Kenalnya bertahun-tahun, jadikannya hanya 1 menit dengan ijab dan qabul saja. Kenapa? Karena ada kalimat Allah di situ. Angkahtuka wa zawwajtuka. Di situ ada kalimat-kalimat yang kita bawa bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut pembahasannya. Seseorang yang memberi nafkah kepada keluarga itu keutamaannya lebih besar pahalanya dibanding dia berinfak di luar itu. Ini penting Bu, penting ini. Hadis riwayat Imam Muslim, dinaron anfaqtahu fi sabilillah. Pertama, ada orang yang punya harta, dia belanjakan untuk jalan Allah. Jalan Allah banyak ya Bu. Wa dinarun, kamu punya harta, kamu infakkan, kamu sedekahkan ala miskin, untuk orang miskin, orang fakir. Ada lagi satu lagi. Wa dinarun, kata Rasulullah, kamu punya harta, kamu infakkan untuk jihad fi sabilillah. Kemudian kamu punya harta wa dinaron, kamu punya harta anfaqtahu ala ahlik, kamu infakkan, kamu nafkahkan untuk keluargamu, fa ajruha a'zamuha anfaqtahu ala ahlik. Dari beberapa ini poin itu yang paling tinggi pahalanya nafkah yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Fisabilillah, ya, jihad orang miskin. Maka yang paling tinggi itu adalah apa tadi Bu? Untuk keluarga. Dalam hadis yang lain, dalam keseharian kita tidak kita lewati kecuali ada 2 malaikat yang selalu mendampingi kita. Hadis riwayat Bukhari. Ada 2 malaikat yang selalu mendampingi kita, termasuk mereka para suami yang mobile cari nafkah. Satu malaikat salah satunya berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, gantilah nafkah yang dia berikan
kepada keluarganya yang dia keluarkan. Yang kedua, malaikat berkata, ya Allah, binasakan sesuatu yang dia tahan dari berinfak ke jalanmu. Nah, jalanmu itu bisa nafkah keluarga, bisa nafkah di luar keluarga. Kesimpulannya, setiap hari ada 2 malaikat yang selalu standby mendoakan. Satu untuk orang yang memegang tanggung jawab. Kalau kita menafkahkan keluar itu bisa setiap minggu ya Bu. Nah, tapi kalau nafkah keluarga tiap hari. Kalau orang kampung itu jarang sebulan sekali megang duit belanja Bu. Ya Bu, dapat hari itulah belanja kan gitu. Dapat besok belanja. Atau ada buruh itu upahnya seminggu sekali. Dikasihlah dapat misalnya upahnya hari Sabtu dapat uang belanja ya Bu. Nah, godaan ibu-ibu dapat uang belanja sebulan sekali nih. Tanggal 1. Nah, itu. Jadi sebetulnya ya, bukan hanya suami yang menjadi perhatian oleh agama, tapi istri yang membelanjakan. Karena istri yang membelanjakan ini menjadi perhatian malaikat. Apakah dia betul-betul membelanjakan amanah suami tadi? Alhamdulillah ibu-ibu subuh-subuh udah ke Pelamboyan ya Bu. Membelanjakan untuk makan minum. Maka apa saja cakupan itu keutamaan meninfakkan, menafkahkan nafkah keluarga. Kemudian apa saja Bu cakupan kewajiban yang harus dipenuhi nafkah dalam keluarga? Para ulama membaginya ada 5, ada 7. Saya singkatkan saja dari 4 mazhab itu, meringkasnya menjadi 5. Yang pertama adalah makan minum. Jelas itu ya Bu, makan. Yang dimaksud at-ta'am, makan minum itu yang mengenyangkan, bukan snack-snack, bukan gorengan, yang mengenyang. Kalau orang Arab makannya, orang Arab itu saya lihat kalau makannya pagi sarapan biasa, makan beratnya hanya siang Bu. Pagi dan malam itu hanya roti. Berarti begitulah kadar nafkahnya. Kalau orang Indonesia 3 kali makan nasi terus bubur nasi kuning ya Bu. Nah, itulah takarannya. Jadi orang Indonesia tidak bisa menakar orang Barat, tidak bisa menakar orang Arab, tapi kecukupan makan minumnya di tempatnya yang berlaku. Apalagi orang kampung itu jam 4 subuh udah sarapan ya Bu, jam 5 subuh karena ke ladang ya. Nah, itu. Jadi semuanya itu kadarnya disesuaikan dengan kebiasaan kampung atau negaranya. Yang pertama makan minum. Yang kedua kiswah. Ini yang masuk ranah kewajiban pakaian. Maka menjadi perhatian suami, anak-anak yang pakaiannya dianggap belum layak, ya Bu. Nah, itu biasanya ibu lah yang pandai itu ya, perhatian. Jadi pandai mengelola itu. Apalagi orang Indonesia, baju sekolahnya itu kan Bu, ganti-ganti, pakaian seragamnya, pakaian sholatnya, pakaian ibadahnya itu. Artinya kelayakan di sini harus diperhatikan. Kiswah ini adalah kiswah. Ibu sering dengar kiswah ya? Nah, kiswah itu adalah kain yang menutup. Itu namanya kiswah. Maka Ka'bah itu kan fisiknya ada. Maka dia ditutup dengan kiswah. Kiswah itu apa? Kain yang menutup fisik Ka'bah. Apa kiswah? Kiswah adalah kain yang menutup kulit kita. Maka belilah pakaian yang layak dan pantas sehingga kulit tidak tertutup. Belilah pakaian untuk anak-anak perempuan kita, pakaian yang tidak terbuka kulitnya, tidak nampak kulitnya. Kemudian yang ketiga adalah maskan. Maskan atau sukna. Itu adalah rumah. Kalau orang Arab memasukkan sukna wa mata'ul bait. Rumah dan isinya, Bu. Makanya orang Arab maharnya tinggi itu. Rumah dan isinya. Isinya itu bahasa agamanya mata'ul bait itu adalah kebutuhan pendukung kelengkapan rumah.
Ya sekarang ini kulkas wajib ada ya Bu. Kulkas, ada rumah ndak ada tempat tidur susah juga ya Bu. Ada kipas angin, ada kursi, itu masuk daripada ranah kelengkapan yang harus ada. Tapi bagaimana kalau misalnya ini karena kita sudah purna tugas semua ini, ibu-ibu ini sudah ada alumni semua, tinggal meregenerasi anak cucu ya Bu. Jadi kalau ada misalnya anak cucu kita yang baru menikah, dia masih berada di rumah mertuanya, di rumah orang tuanya, nggak ada masalah. Maka saya di beberapa tempat mengingatkan, kalau bisa kita hemat, acara resepsi itu kita hematlah. Karena letak kewajibannya itu jatuhnya mulainya setelah menikah. Jangan sampai sebaliknya, terlalu besar, mewah, luks, luar biasa. Tapi ketika setelahnya, mohon maaf, kata mertua, lama gak kau numpang rumah aku nih, katanya gak pesta besar-besaran, misalnya, contoh. Ini kan ironi, Bu. Agama mengatakan kapan jatuh atau mulainya kewajiban menafkahi istrimu, mulai setelah kau menikahinya. Mulai kau jatuh dia menjadi istrimu. Alhamdulillah kalau misalnya anak cucu kita udah menabung, ya Bu. Nah, ini kalau kita analisa mereka yang masih menimbang-nimbang nih prioritas yang mana itu. Maka siapkanlah, karena itu keberkahan terletak kepada persiapan pernikahan. Supaya setelah menikah meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan kan. Itu yang selanjutnya. Ada dua hal yang ditambahkan para ulama yang berbeda pendapat. Yang sekarang yang keberapa Bu? Yang ketiga. Itu adalah al-khadim, pembantu. Pembantu ini masuk cakupan daripada kewajiban, tapi ulama berbeda pendapat. Kalau orang Arab, Ibu lihat tidak ada rumah yang tidak ada pembantu. Karena pembantu pelayan termasuk nafkah yang wajib. Makanya tidak heran kita lihat pembantunya ada dua orang Arab itu, satu untuk di dalam, nah itu diseleksi itu, satu untuk di luar. Tempat tinggalnya dibuatkan khusus, tidak nyampur. Tapi ulama berbeda pendapat. Menurut kalangan Imam Syafi'i, pembantu tidak wajib, tapi disesuaikan. Kalau istri membutuhkan dengan syarat, pembantu bukan melayani suaminya, bukan masuk di kamar suaminya, bukan mencampuri urusan rumah tangganya, tapi membantu istrinya, pekerjaan istrinya. Jadi khadim itu pelayan rumah, bukan pelayan orang yang kaitan dengan tidak hak, tidak layak untuk dilayani dalam agama. Yang terakhir adalah perhiasan, termasuklah bedak membedak, perhiasan, kemudian pengobatan dan lain-lain. Nah, ulama berbeda pendapat. Ini tidak wajib, tapi menyesuaikan kemampuan. Ada ibu yang di rumahnya sudah ada apotik, apotik lah ya. Jadi kalau kapan sakit, tinggal ambil obatnya, kan ada itu Bu. Nah itu adalah salah satu orang Arab itu begitu, sudah ada tuh tempat obatnya itu. Apotik. Alhamdulillah kalau kita sudah punya. Ini kalau saya bicara begini bukan berarti kita bicara Islam itu luks, enggak. Oh Islam itu susah, enggak. Islam berbicara persiapan menikah dalam rumah tangga. Ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Nah, kita ingatkan kepada anak-anak generasi muda kita, kalau mereka semangat untuk mempersiapkan pernikahan, harus semangat juga untuk mempersiapkan hal-hal yang kaitan dengan rumah tangga itu. Tapi itu tidak hanya secara fisik ya Bu, tapi harus ada persiapan rohani, mental ya. Karena tidak banyak akibat perceraian, perpisahan, pertengkaran karena harta. Ya enggak Bu? Nah, sebab harta, ekonomi. Maka kalau kita sudah dari awal niat kita adalah mencukupkan, insya Allah Allah yang mencukupi kita.
Kalau kita niat mencukupi keluarga, Allah yang mencukupi rezeki kita insya Allah. Insya Allah. Nah, apalagi Ustazah ini kan memang di Kanwil ya, Ustazah ya, Kota Pontianak. Jadi mungkin memang sudah seringlah melihat kasus-kasus yang berhubungan dengan ini gitu ya. Makanya tadi ditekankan kembali, Islam itu bukan lux, maksudnya bukan royal atau mewah seperti itu, tetapi Islam itu menyesuaikan ya Ustazah ya, menyesuaikan. Jadi kadang-kadang saya teringat pepatah, hidup itu mudah, yang membuat susah itu gaya hidupnya. Nah seperti itu ya Ibu ya, lifestyle kita ya. Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita menjadi mengingat kembali nih bahwa sebenarnya bukan Islam tuh yang menuntut kita untuk hidup bermewah-mewahan, tetapi gaya hidup kita yang kadang suka berlebihan. Nah, Masya Allah. Nah, ibu-ibu dan Ibu Hafila rahimakumullah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi setelah yang satu ini, di sesi terakhir kita, Ibu Hafila rahimakumullah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Majelis Ilmu M2 TV, media dakwah Anda. Ikhwah fillah rahimakumullah, kembali dalam program Majelis Ilmu bersama Ana Ukti Nur, Ustazah Syarifah Aziza LC, dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Muhtadin Untan. Nah, seputar pembahasan kita terkait kajian tentang sudah benarkah nafkahmu? Dari sesi pertama hingga sesi sebelumnya tadi Ustazah sudah banyak yang menjelaskan Ustazah ya, seputar nafkah itu apa, ternyata kemudian yang paling utama itu nafkah itu diberikan kepada siapa? Ternyata tadi kepada diri sendiri dulu ya Ustazah ya, kemudian baru keluarga, kemudian baru hak milik seperti itu. Nah sebelum kita ke sesi tanya jawab, masih ada penjelasan lagi nih. Kita sambung di sesi sebelumnya tadi, mungkin boleh Ustazah jelaskan terlebih dahulu. Ustazah silakan. Karena ini waktu singkat, kita ambil poin-poinnya saja. Jadi realita hari ini kalau misalnya tanggung jawab menafkah itu adalah suami, seakan-akan suami yang harus lebih, seakan-akan. Tapi sekarang ini faktanya ada istri yang bekerja sebelum menikah, bahkan setelah menikah penghasilannya bisa lebih dari suami. Bagaimana Islam memandang ini? Maka para ulama berpandangan dua pandangan. Yang pertama adalah jika istri bekerjanya sebelum menikah, maka suaminya harus memahami ini dulu. Sebelum menikah harus memahami dulu, karena itu sudah domain keluarganya ya Bu. Tidak bisa semena-mena lalu dia memberhentikan, tapi ada komunikasi yang baik dalam hubungan itu. Bisa diteruskan atau bisa sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, apabila setelah menikah dianggap perlu ada tambahan penghasilan gitu ya, atau mungkin di tengah jalan suaminya ada down dalam penghasilan, istri mengambil alih peran. Atau faktanya istri yang misalnya naik nih kinerjanya lebih bagus, penghasilannya, apakah boleh berpindah tanggung jawab? Tidak ada perpindahan tanggung jawab. Kewajiban menafkahi tetap suami. Tidak mungkin kita mengalihkan ayat tadi, sudah jelas ya Bu, ayat jelas, hadis jelas, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tuh. Maka pandangan para ulama, kalau istri bekerja maka harus seizin suami dulu. Kalau istri memberontak dengan keegoisannya, alasan yang tidak dibenarkan, maka itu disebut kategori nusyuz. Bahkan suami tidak boleh menafkahi istri. Misalnya dia ya maunya lah, terserah dia gitu, mau dia lah mau bekerja siang malam dengan siapa di mana, itu ulama memandangnya sebagai nusyuz, bahkan tidak wajib dinafkahi. Maka yang kedua solusinya, buatlah semacam kesepakatan. Saya mau bekerja di sini untuk menambah keluarga. Keredoan suaminya sebagai asas dalam menikah inilah yang dibenarkan. Apabila penghasilan istri lebih besar
maka yang diberikan oleh istri untuk keluarga dikategorikan sedekah yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah dibanding sedekah kepada yang lain. Gitu. Dan istri juga tidak boleh merasa lebih, karena bagaimanapun itu sifatnya menyedekahkan, ya, membantu. Itu pahalanya mengalir, Masya Allah. Sampai anak itu pintar, sampai anak itu sehat, belikan susunya, belikan vitaminnya, oh saya yang belikan, Masya Allah. Sampai di hari tua, hari kiamat, bahkan kita di dalam kubur, itu menjadi amal jari. Nah, itu pandangan ulama untuk fenomena hari ini. Ada istri yang punya penghasilan bahkan lebih dari suami. Tidak berpindah tanggung jawabnya ya Bu, tetap. Bahkan nilainya adalah sedekah. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ibu-ibu silakan ingin bertanya. Ya. Kami dari MTV ingin bertanya. Iya, siap. Bagaimana hukumnya seorang suami yang punya tanggung jawab menafkahi keluarga, namun dia tidak mampu atau karena ada kasus di penjara? Bagaimana hukumnya? Dan kedua, boleh bertanya? Iya, boleh, silakan. Ini mengenai kalau seumpama suami istri bekerja, terus orang tuanya mengasuh anaknya, apa hukumnya? Itu tidak menyalahi syariat Islam. Iya. Itu aja, Ustazah. Baik, terima kasih. Mungkin tambah satu lagi atau langsung dijawab saja? Langsung dijawab. Silakan. Jadi yang pertama adalah yang di penjara tadi suami apa istri? Suami ya. Suami yang ada masalah, ada kasus, kemudian qadarullah harus ditahan. Apakah bagaimana hukumnya? Nah, itu tadi. Maka keluarlah hukum tidak berpindah tanggung jawab menafkahi. Maka nafkah diambil menafkahi, membelanjakan keluarganya, akhirnya diperankan oleh istri. Kata ulama, selama istri menafkahi, maka itu menjadi hutang suami, terhutang oleh suami. Maka dua, apabila suami mampu setelah keluar 6 bulan, 1 tahun, ya Bu, maka dia hitung itu untuk mengganti daripada harta yang diberikan oleh istri. Yang kedua, kalau istri menganggap sudah saya bantu, saya ikhlaskan, saya sedekahkan harta saya, tenaga saya, waktu saya, suami untuk menggantikan tanggung jawabmu, Masya Allah, ini yang mulia di sisi Allah. Tapi tetap yang pertama tanggung jawabnya itu Bu. Tapi ke tanggung jawab yang pertama ini, istri harus tahu dia tidak boleh berpaling. Tidak boleh berpaling, kan tadi terhutang itu. Dia harus kembali kepada suaminya. Kita sekarang lihat banyak pandangan, banyak cerita di media massa, ya Bu. Masya Allah, banyak cerita. Nah, di luar dia berpaling dan seterusnya, harta masih dia pakai, ternyata dia dan semacamnya, ini tidak boleh. Terhutang tadi dia harus memegang amanah itu. Nah, maka ingat suami, kalau diikhlaskan bebas hutangnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bu untuk ya ada suami yang ada kasus. Mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari mara bahaya. Kalaupun ada ujian, mudah-mudahan Allah kuatkan kita ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada pasangan suami istri yang anak bekerja ya Bu ya. Bekerja, anaknya diasuh oleh orang mengasuh nenek, mengasuh cucu ya. Ya. Yang pertama kita sangkut pautkan dulu dengan bab nafkah. Yang pertama segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak itu semuanya adalah tanggung jawab suami ya. Taruhlah kita di luar orang tua dulu, misalnya kita ngambil orang lain untuk menyusui anak, misalnya ya, menyusukan anak, memberikan makan anak dan sebagainya, maka suami harus menyiapkan upah. Nah, itu. Yang kedua, apakah boleh, bagaimana pandangan agama melihat orang tua yang mengasuh cucu? Ini banyak pertanyaan di majelis taklim ini Bu. Maka dua saya berikan jawaban. Yang pertama adalah meletakkan tupoksinya, bahwa orang tua di sini adalah bukan
penitipan dan bukan pembantu. Tapi letakkan posisi orang tua, tetaplah orang tua. Itu anak harus tahu dulu di situ. Letakkan posisi mulia orang tua kita, sekalipun dia mengasuh anak kita, mengasuh cucu kita, dan seterusnya. Letakkan bahwa beliau adalah orang tua kita. Menjaga sikap. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi itu khidmah kita tetap berjalan, khidmah kita, tata kerama kita. Mungkin kalau kita titipkan kepada orang tua, mungkin lebih aman, ya Bu. Yang kedua, kalaupun amanah itu diterima sama-sama ridho, orang tua ridho, tidak merasa terbebani, anak ridho, ingat jaga di situ amanah, sama-sama ridho. Artinya amanah apa? Adab dijaga, ya, komunikasi dijaga. Itu. Jadi peran daripada orang tua dan anak di sini tidak bercampur baur, tetap ya Bu. Yang kedua, ketika kita menjadikan orang tua di sini nah itu, jadi kalau mengasuh itu kan biasanya porsinya bukan orang tua ya Bu. Mengasuh itu porsinya orang lain. Jadi jangan memporsir di luar kadar kemampuan. Itu yang kedua, masuk adab. Saya memang pernah membaca ada ulama yang cukup keras, tidak membolehkan. Ada itu Bu. Nah, tapi saya tadi mengambil yang tengah-tengah, tapi dua syaratnya tadi. Meletakkan posisi mulia orang tua tadi. Kalau kita tidak mampu meletakkan sampai kita bentak dia, selesai. Jangan. Ya, gara-gara misalnya pipisnya, selesai. Berarti kita tidak bisa memposisikan kemuliaan orang tua. Jangan sampai penyebab anak dijaga, lalu adabnya hilang. Selesai, tidak boleh. Akhirnya ulama tidak membolehkan. Nah, yang kedua, mestinya orang tua di usianya kan sudah lemah, banyak mengisi ilmu, banyak menghabiskan taklim dengan di tempat-tempat yang baik gitu. Tapi kalau kadar itu kita jaga ya Bu, nah ini mesti, kalau menurut saya ambil jalan tengahnya, ada pelayan juga, orang tua juga. Jadi secara fisik tidak terkuras, tapi penjagaan ada gitu. Karena kasihan orang tua habis waktu hanya menunggu cucu. Ya Bu, hanya alasannya Bu, taklim yuk, nunggu cucu, jaga cucu. Jadi itu dua Bu. Apakah boleh? Boleh saja. Tapi peran orang tua tetap dijaga. Yang kedua, jangan sampai terforsir haknya. Dikala dia harus banyak berzikir, sholatnya khusyuk, karena cucu jadi nggak khusyuk. Dijaga porsi orang tua. Karena disinilah tempat kita untuk mengabdikan di kesempatan akhir orang tua kita. Saat dia lemah, disitulah kita mengabdikan. Jadi kita jangan terlalu terbudak dengan pekerjaan Bu. Jangan, dunia ini tidak habis-habis ya Bu. Siang malam, pagi sore, petang, tidak habis-habis kalau kita turutkan. Maka jangan kita budaki, kita yang membudaki, kita yang mengatur. Itu. Misalnya kita pergi ke acara resepsi misalnya, sampai lupa sholat, sampai sholat di jamak segala macam. Kenapa kita yang diatur? Kita yang mengatur. Ya, karena itu semuanya ujian hidup. Untuk saya begitu ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak, termasuk peran kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu barokah. Bukan hanya kita dapatkan di akhirat, di dunia sudah Allah berikan barokahnya ketika kita berbakti kepada orang. Karena orang tua kalau udah lebih tua itu biasanya lebih sensitif ya Bu, dimarahi cepat tersinggung. Jadi susah kita mau menjaganya itu. Jadi mari kita ambil hal-hal yang bisa membijaksanai keadaan itu supaya peran kita dan hak daripada orang tua tetap sama-sama terjaga, insyaallah. Ya. Masih ada waktu lagi? Masih ada? Masih ada pertanyaannya Bu? Masih ada pertanyaan? Sudah cukup. Tadi sudah dua tadi sudah. Oh sudah ya, dua ya sudah. Satu orang belum bertanya tadi yang Masya Allah. Nah, kalau itu mungkin berakhir sudah ya bersama kita pada episode kali ini dalam program Majelis Ilmu.
dengan tema sudah benarkah nafkahmu. Nah, jadi mungkin buat ibu-ibu yang di sini, yang di rumah, ini kita dengar kajian ini kan untuk kita semua, kita evaluasi lagi nih selama ini nih gimana. Apalagi tadi Ustazah singgung tuh, ternyata kalau misalnya istri punya penghasilan, kemudian istri ini sumbangsi gajinya untuk keperluan rumah tangga. Nah, itu menjadi sedekah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita harus ingat juga jangan diungkit-ungkit. Nanti misalnya kan kayak gini kan, misalnya tuh kemarin bayar uang les pakai uang siapa, nah misalnya kayak gitu kan ya Ustazah, hangus juga. Nah, jadi hangus pahalanya. Jadi ini yang perlu ditegaskan lagi nih Ustazah, diingatkan. Itu memang sedekah yang paling tinggi atau yang paling mulia ya, karena ke keluarga, tapi jangan diungkit, karena segala sesuatu yang sudah kita berikan kalau kita ungkit lagi nanti pahalanya hilang. Hangus kalau diceritakan ya ibu-ibu ya. Namanya kita perempuannya suka cerita-cerita ya Bu ya. Masya Allah. Jadi kita lebih bisa lah mengontrol lagi untuk cerita apa yang bisa kita ceritakan, insya Allah. Nah, biarlah sedekah dan pahala amal soleh yang kita lakukan biarlah sebagai menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin Ustazah ada kalimat penutupnya, silakan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kewajiban untuk menafkahi dalam rumah tangga adalah kewajiban suami. Dan sedekah yang paling tinggi adalah nafkah yang diberikan suami untuk siapa? Untuk keluarganya. Paling tinggi derajatnya. Yang kedua, kalau sudah suami menyampaikan kewajiban menafkahi, maka amanah kedua untuk menyalurkannya adalah kepada istri. Maka pesan agama para istri, ibu-ibu rumah tangga, amanah yang diberikan suami ini bagaimana menjadi cukup, bagaimana menjadi tepat tergantung istrinya. Maka haknya keluarga itu tadi ada 5 ya, dan segala macamnya tadi sudah kita sampaikan, harus terakomodir dengan tepat. Kemudian yang ketiga, apapun permasalahan yang muncul kaitan dengan nafkah ini, kita bisa selesaikan secara musyawarah. Kita bermusyawarah, ber'iktizam, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan kita mohon ya Allah cukupkan. Cukupkan yang kurang, berkahkan yang ada. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang barokah. Insyaallah. Seperti ibu-ibu hari ini wajahnya Masya Allah, sesuai namanya mawaddah, cinta, penuh dengan cinta. Masya Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita setiap Jumat ini menjadi manfaat yang baik untuk semua orang, bisa menginspirasi untuk saya, untuk kita semua. Karena semakin hari kita harus semakin banyak masukan, saran, pesan-pesan agama, ilmu, supaya kita menjadi orang yang tiap hari makin baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir studio. Barokah, sehat selalu. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas, kurang sempurna. Yang baik milik Allah, yang kurang milik manusia. Terima kasih sekali lagi. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan kasir Ustazah. Sekali lagi waktu dan kajiannya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Muhtadil Untan. Nah, sekali lagi saya ucapkan syukran jazakumullah khairan kasir. Semoga ibu-ibu sehat selalu, umur panjang, ketemu lagi kita insyaallah. Tapi sekarang kan trian Majelis Taklimnya penuh ya Ustazah ya. Sampai 2024 nanti mungkin kalau ada kosong lagi kita undang kembali insyaallah. Amin. Dan wafila rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan kembali. Mungkin yang sedang sakit, Allah cepat angkat penyakitnya dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Kita pamit undur diri. Sekian episode kita kali ini dalam program Majelis Ilmu bersama Ustazah Syarifah Azizah LC. Kita akan kembali berjumpa di pekan selanjutnya di hari yang sama setiap hari Jumat pukul 9.30. Dari wafila rahimakumullah kita akhiri bersama dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini kita akan simak sekali lagi penampilan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Muhtadin Untan. Kita tutup episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra wa la tantubasiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi